Ku izin bercerita ya adik-adik ya. Em, Beberapa waktu ini lagi naik berita tentang seorang kepala sekolah yang menampar muridnya karena si murid ini ketahuan merokok ya. Sebetulnya sudah sejak lama juga kita pengen cerita tentang ini. Jadi diawali dengan waktu itu guru matematika kami itu memang ngelempar sendal gitu ya ke salah satu teman kami, ya adik kelas. Dan waktu itu sampai yang terjadi adalah guru matematikanya itu dipindah sekolah gitu, dimutasi. Eh, Kurang lebih ceritanya seperti itu. Gurunya dimutasi. Kami pikir bahwa sebetulnya guru matematikanya itu nggak salah gitu. Kami orang-orang waktu itu teman-temanku seangkatan berpikir guru matematika itu nggak salah karena memang benar kita juga kenal bahwa si adik kelas ini juga kurang bagus attitude-nya di sekolahan gitu. Ya wajar sampai kemudian si guru matematika ini kesel juga gitu. Misalkan seorang anak kelas 1 SMA kok ditanya 3 kali 5 nggak tahu, ini kan sebenarnya kebangetan gitu. Ya, apalagi di kelas mungkin dia tidak memperhatikan itu. Bahkan zaman dulu mungkin kita sering dengar guru-guru itu pakai gite ya bahasa Jawa nih. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Alat itu loh. Buat nunjukin di papan tulis biar jelas itu. Nah itu biasa juga buat mukul sebenarnya. Kami yakin bahwa orang-orang yang sekolah di zaman dulu juga sering dipukul sama gurunya. Ada juga cerita di waktu kami SMP gitu ya. Itu ada guru tata busana karena waktu itu ada pelajaran muatan lokal tata busana gitu ya, gunting-gunting kain dijadiin baju gitu. Nah, itu gurunya itu di catcalling sama anak-anak kelas 3 SMP waktu itu. Nah, tiba-tiba kedengeran tuh sama guru matematika juga, kebetulan guru matematika di SMP. Si anak-anak ini lari gitu, yang catcalling guru ini mereka lari ke dalam kelas. Nah, disamperin tuh sama si guru matematikanya dengan raut muka marah gitu kan. Dicari, siapa tadi yang manggil ibu guru ini gini. Nggak ada yang ngaku sekelas gitu. Aku juga di kelas itu gitu. Nggak ada yang ngaku di kelas. Sampai kemudian si guru matematika kan nunjuk satu orang yang sebenarnya itu bukan pelakunya. Kami kenal betul ini orang baik gitu ya. Ini juga sahabatku gitu. Dia disuruh maju sama guru matematika tadi. Terus kemudian ditanya, siapa tadi yang manggil ibu guru ini begini gitu. Nggak tahu Pak. Ya emang nggak tahu karena orang ini di dalam kelas sama aku, sedangkan pas murid-murid nakal ini nge-catcalling gurunya itu di luar kelas posisinya. Jadi nggak tahu gitu. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Jadi ditampar dia kan keras juga, ditampar pak gitu sampai sekelas itu takut pasti ya. Terus karena kasihan gitu, anak-anak nakal ini akhirnya menyerahkan diri gitu. Kasihan melihat temennya yang sebenarnya ya orang baik, dia nggak salah apa-apa, tiba-tiba kena tamparan sama pak guru ini. Tapi apa yang terjadi ya, kita semua introspeksi satu dengan yang lain, akhirnya punya empati untuk kemudian yang salah mengakui kesalahannya dan menjadi lebih baik gitu. Bukan lapor polisi, mohon maaf ya. Ya banyak lah cerita-cerita seperti ini. Saya yakin pasti juga angkatan kami, angkatan 90 juga 90-an ya. Pasti juga punya banyak cerita tentang tampar-ditampar, pukul-dipukul guru. Dan memang itu karena kesalahan murid, bukan karena kesalahan dari gurunya gitu. Ini sudah berlebihan gitu. Kalau muridnya sudah berlebihan, apalagi kasus yang barusan naik ini adalah kasus di mana seorang murid merokok di sekolahan. Meskipun sekarang banyak ya. Atas dasar apa kemudian si teman-temannya ini ya, teman-teman di SMK tersebut gitu ya, yang si guru ini nampar muridnya, ini punya aksi solidaritas untuk kemudian mogok ke sekolah gitu. Aduh, seneng ya, bukan masalah itu ya. Paling mereka seneng kali ya, emang rencananya emang bolos aja sih. Oh wah, nggak sekolah enak gitu ya. Apalagi kemarin kita sempat tahu, memahami kalau misalkan dampak dari tidak sekolah waktu COVID itu benar-benar luar biasa ya, ke karakter, ke moral, ke pemahaman nilai-nilai anak-anak gitu ya.
Ini benar-benar kacau sih. Apalagi sekarang ini yang kemarin ngelaporin juga yang heboh juga orang tuanya gitu. Jadi orang tua ini lebih membela anaknya yang merokok daripada membela kebenaran yang coba ditegakkan di sekolah gitu ya. Aduh, jangan terlalu lemah lah ya. Apa ya, ini berlebihan sih. Ya meskipun memang sekarang sudah banyak. Dan kemarin memang sempat diskusi dengan teman-teman kalau hari ini tuh apa-apa berkelompok gitu ya. Ya banyak berkelompok. Padahal ya banyak itu ya. Banyak itu belum tentu benar. Mayoritas itu belum tentu benar. Maka kebenaran kita itu harus disandarkan pada sesuatu yang berdasar gitu. Misalnya undang-undang, peraturan sekolah ya kalau di sekolah. Agama ya, aturan agama dan semacamnya gitu loh. Jangan sampai kok kita menyandarkan kebenaran itu pada keinginan kita sendiri. Wah nggak terima aku anakku digambar di sekolah ya. Padahal sekarang kalau misalkan kita tahu lapor polisi tentang hal-hal yang memang harusnya diusut itu susah gitu untuk diurus gitu. Kebanyakan ya banyak laporan tuh ditinggalkan kan, kita tahu kan. Tapi bukan itu poinnya ya. Tapi poinnya adalah kenapa sekarang ini kita sering melihat sedikit terlihat memberontak. Padahal belum tentu pemberontakan itu benar gitu. Mengatasnamakan massa, mengatasnamakan apa. Kemarin pas sempat di kasus ini itu murid-murid yang bolos ditanya, apakah kalian membela si teman kalian yang merokok ini? Bukan, kami tidak membela rokoknya. Kami menuntut kekerasan yang ada di sekolah. Tidak. Kekerasan yang ada di sekolah. Ya gini teman-teman. Gini adik-adik. Kalau misalkan sebetulnya kita itu tidak berlebihan ya. Kami yakin pasti guru-guru itu juga tidak akan bereaksi berlebihan gitu. Meskipun kami tidak membenarkan perilaku buruknya gitu. Kalau misalkan menampar itu tadi adalah sesuatu yang buruk ya, dirasa tidak nyaman di hatinya teman-teman, ya udah oke, kita katakanlah setuju dengan hal itu. Tapi itu juga nggak benar juga. Ketika itu buruk direspon dengan mogok satu sekolahan. Apalagi yang dibela itu adalah ketahuan merokok di sekolah ini. Aduh. Tolonglah teman-teman ya. Tolong. Ya gini teman-teman, kami tahu sekarang ini seolah-olah rokok memang sudah jadi hal yang biasa dikonsumsi apalagi di anak-anak dengan lingkungan yang kebanyakan cowok gitu ya. Berawal dari gengsi, terus kemudian mencoba, terus akhirnya sebelum berangkat ya sebat dulu, pas di kantin sebat dulu, dikit sebat dulu. Tolonglah lebih pikirkan masa depannya lah. Kira-kira nanti kalau misalkan kamu seperti itu, terus kemudian kamu jadi orang tua, pengen anakmu menjadi lebih baik, tapi ternyata anakmu punya attitude yang sama dengan dirimu, kira-kira gimana? Ini bukan masalah kekerasannya, bukan masalah yang lain-lain, tapi ini masalah kita yang seharusnya menjadi lebih baik. Meskipun bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang penuh angan-angan ya, angan-angan bahwa oke, negara kita bisa menjadi lebih baik, bisa memiliki SDM yang lebih oke gitu ya. Harapannya sih begitu. Tapi meskipun kemudian kita sadari bahwa banyak hal terjadi, terutama ya di kalangan para pelaku pendidikan, termasuk yang siswa-siswinya, termasuk guru-gurunya. Seperti ketika kita dulu pernah punya cita-cita kalau misalkan anak-anak sekolah itu mengerti, paham bahwa buang sampah di tempat sampah itu ya. Tentu akan ada banyak perbedaan, terutama di sekolah-sekolah yang memang punya guru-guru yang bagus, punya guru-guru yang selalu memberikan contoh, punya guru yang diperhatikan, menerangkan dengan baik gitu ya, sehingga murid-muridnya juga segan dengan dia gitu. Jadi hal-hal yang kita seharusnya berfokus pada masalah-masalah yang dulu pernah ada, kemudian kita berpikir bagaimana solusinya gitu loh. Bukan malah menciptakan masalah-masalah baru di lingkungan pendidikan gitu. Kita sekarang ini cuma adu apa sih sebetulnya? Adu apa itu? Adu gagasan? Enggak, itu enggak adu gagasan nih. Kita beradu ego itu ya. Yang satu merasa bahwa itu kekerasan ya. Yang satu sebenarnya enggak salah juga. Si guru ini menghukum orang yang melakukan kesalahan. Titik poinnya ada didasari oleh tindakan keliru yang dilakukan oleh si murid gitu. Yang akhirnya berusaha didisiplinkan oleh si guru. Mungkin guru ini juga sudah memperingatkan. Terus kemudian mungkin murid merespon dengan sesuatu kita tidak tahu gitu. Yang jelas ya ayolah
Jangan terlalu lemah lah. Apa dikit ngadu gitu ya. Seharusnya ya apa sedikit coba introspeksi, apa sedikit kita lihat apakah kita salah atau tidak. Oh iya aku salah, besok nggak akan kuulangi gitu ya. Susah banget tuh ngomong kayak gitu ya. Bahkan sekarang ini termasuk ya orang-orang dengan jabatan tinggi di negara ya sama saja dalam artian sulit untuk mengatakan maaf, sulit untuk mengatakan hal-hal yang sebetulnya dia itu salah gitu. Tapi hanya untuk mengatakan maaf aja rasanya berat sekali. Kemarin juga di kasus ini juga ditangkepin sama wakil gubernur ya, Wakub ya. Dan wakil gubernurnya itu mendukung orang tua siswanya, orang tua siswa yang merokok, bukan mendukung kepala sekolahnya. Ini agak sanksi gitu ya. Ya itulah dunia sekarang yang memang perlu banyak perhatian, dan semoga kita termasuk orang-orang yang terus belajar dan menjadi lebih baik meskipun keadaan kita saat ini itu minoritas gitu ya. Kita merasa bahwa kita sendiri, kita merasa bahwa rasanya apakah yang aku pegang ini, apakah prinsip yang sedang aku yakini ini benar gitu ya. Sampai ada keraguan-keraguan di dalam hati kita karena rasanya kok ditentang terus sama kehidupan, ditentang terus sama orang-orang di sekitar kita gitu ya. Ingat, mayoritas itu belum tentu benar ya. Sandarkan tindakan-tindakan kita, apa yang mau kita keluarkan dari pikiran kita, dari mulut kita itu pada kebenaran ya, disandarkan pada kebenaran. Meskipun pada saat itu posisi kita minoritas gitu. Ya. Dan semoga keadaan-keadaan di luar sana juga menjadi lebih baik lah. Meskipun rumput liar itu selalu lebih subur daripada pohon-pohon yang berusaha kita rawat gitu ya. Ya hal-hal buruk juga tumbuh subur ya di luar sana. Karena banyak yang ada pendukungnya ya. Sifat-sifat dari hal-hal itu kan juga menghibur ya. Misalkan orang, kenapa kok kamu merokok, depresi, kenapa kok kamu ini depresi, kenapa kok kamu ini ya. Orang depresi berkumpul jadi satu, jadi tuh komunitas ya. Komunitas yang berusaha memenangkan egonya sendiri, komunitas yang berusaha memenangkan keinginan dia yang tidak berdasarkan pada kebenaran ya, yang hanya berdasarkan pada keinginan mereka sendiri juga gitu. Yang akhirnya bisa kita lihat sekarang hasilnya dunia pendidikan kita ya kayak gini gitu ya. Meskipun kita banyak berharap sebetulnya, ya terus berharap bahwa keadaan akan lebih baik. Kita tidak boleh berhenti berharap dan terus berdoa. Karena barang siapa tidak berdoa, maka orang-orang itu termasuk orang-orang yang sombong. Ya gitu ya teman-teman. Ini hanya cerita aja, meluapkan sedikit kisah tentang kasus yang baru saja terjadi. Ya memang ini adalah siaran yang tidak ramai, tapi terima kasih sudah mencoba untuk mendengarkan jika ada sampai di menit ini. Kita sering cerita-cerita aja untuk merilis beban pikiran yang mungkin sudah tertahan di dalam sana, yang mungkin tidak terkeluarkan. Ya keluarkan saja, kita sambil diskusi dengan diri sendiri tentu saja. Toh nanti juga kita akan dengarkan lagi kan, bisa jadi. Itu ya pesan kami ya, jangan terlalu dikit-dikit ngadu lah ya. Kayak anak kecil aja. Kita udah waktunya berpikir ya. Ya ada banyak contoh lah ya tentang kasus-kasus yang seperti itu tadi, dan banyak terjadi di Indonesia sekarang. Ya entahlah yang salah siapa. Tentu ini menjadi tugas kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di siaran berikutnya.